Aku menjadi jenius berkedip di Akademi Sihir. Bab 43, Bagian 1. Baek Yusol berusaha tetap setenang mungkin saat ia mengajukan pertanyaan itu kepadanya. Apakah kau mengatakan bahwa kau bisa membuat klub perjalanan khusus? Ya, aku bisa. Aku bisa mewujudkannya, jawab Ma Yusong dengan penuh keyakinan. Baek Yusol menatapnya dan menggelengkan kepala. Ma Yusong memiliki jaringan koneksi yang sangat luas, dan ia berafiliasi dengan faksi-faksi kuat di Stella. Yah, dengan koneksinya, ini seharusnya bisa berjalan dengan baik. Meskipun ide tentang koneksi tersebut agak menakutkan, Baek Yusol menyadari bahwa koneksi tersebut akan sangat berguna dalam situasi seperti itu. Ia perlahan-lahan memikirkan keuntungan-keuntungan yang akan datang padanya saat Ma Yusong memulai klub tersebut. Klub itu akan memungkinkan kegiatan luar ruangan secara bebas, menyediakan asuransi kesehatan, dan memberikan kesempatan untuk menikmati potongan daging babi goreng keju. Ia juga tidak perlu khawatir tentang batasan-batasan yang tidak perlu. Selain itu, memiliki seseorang seperti Ma Yusong di dekatnya akan sangat bermanfaat. Namun, ada beberapa kekhawatiran yang terlintas di benaknya. Ma Yusong dan dia jarang berinteraksi sampai saat ini. Meskipun ia mampu menunjukkan pengetahuannya tentang permainan dan menampilkan dirinya sebagai seorang jenius, Baek Yusol merasa curiga bahwa ia begitu mudah menawarkan untuk membuat klub untuknya. Apa tujuannya? Tanyanya. Apa keuntungan yang kau dapatkan dari mendirikan klub untukku? Ia tahu bahwa Ma Yusong adalah orang yang paling dekat dengan kegelapan, jadi ia harus berhati-hati. Ada, kau istimewa, kau tahu. Apa maksudmu? Kemudian tiba-tiba mata mereka bertemu. Di dalam matanya yang sudah gelap, sesuatu seperti kabut hitam tebal tampak berkeriapan. Kau? Tidak? Baek Yusol hendak bertanya apa maksudnya ketika ia tiba-tiba menutup mulutnya. Salah satu masalah mendasar Ma Yusong adalah bahwa ia menderita kesepian yang luar biasa. Saat memikirkan hal itu, ia tak bisa menahan diri untuk menganggukkan kepala. Baiklah, mari kita mulai sebuah klub. Ketika jawaban positif akhirnya keluar dari mulutnya, ekspresi Ma Yusong langsung cerah. Jadi kita akan melakukan kegiatan klub bersama, kan? Ya, tapi kau harus membiarkan dia bergabung juga. Baek Yusol menunjuk ke Aisel dan matanya membesar. Ah, aku? Nah, kau sudah menjadi orang tak berumah dengan tidak ada tempat untuk pergi, bukan? Ya, itu memang benar. Tapi, Ma Yusong sedang tidak stabil saat ini. Ia seperti ikan yang mati berubah hitam atau menjadi gila saat diambil dari air. Jika itu adalah sifat, mungkin akan disebut sebagai mentalitas kaca. Ma Yusong benar-benar membutuhkan seseorang untuk merawatnya. Namun, Edna tidak masuk hitungan. Ia selalu sibuk bermain-main dengan He Won-riang. Itu meninggalkan Aisel, tokoh utama dari novel romansa asli. Hanya dia yang bisa merawatnya. Dalam karya aslinya, Ma Yusong dan Aisel memiliki hubungan romantis yang tragis di mana mereka tidak bisa bersama dan akhirnya mati. Jadi jika sepasang kekasih bersama di ruang kecil seperti klub, bukankah kemungkinan besar mereka akan berakhir bersama? Jika seorang wanita cantik seperti Nona Aisel bergabung, aku juga menyambutnya. Jangan panggil aku Nona, itu menggangguku. Tampaknya masih ada jalan panjang dan sulit di depan, tapi akan baik-baik saja. Ma Yusong mengatakan bahwa ia akan menyerahkan posisi ketua klub kepada Baek Yusol, sehingga ia akhirnya menulis aplikasi klub. Saat waktu istirahat di kelas S, ia menunjukkan aplikasi tersebut kepada Aisel dan Ma Yusong yang duduk di depannya. Formulir aplikasi klub, nama klub, klub sosial, ketua, Baek Yusol, anggota, Ma Yusong, Aisel, tujuan, pertemuan sosial Duk. Aisel menghantam mejanya. Apakah ini yang kau sebut aplikasi klub? Mengapa kau marah? Siapa yang menulis pertemuan sosial sebagai tujuan klub? Dan kau tidak berusaha sama sekali dalam nama klub. Ini tidak akan disetujui, dan bahkan jika disetujui, kita tidak akan bisa pergi keluar. Ia menghapus formulir aplikasi dengan penghapus. Tujuanmu mendirikan klub adalah untuk kegiatan luar ruangan, bukan? Tetapi menurut aturan, tidak mungkin siswa mendirikan klub dengan tujuan kegiatan luar khusus seperti berburu. Kau harus bergabung dengan klub yang ditetapkan oleh akademi. Oh, aku tidak tahu itu, jawabnya. Namun ada celah di sini. Tidak masalah melakukan kegiatan luar khusus selain berburu dengan izin dari profesor pengawas. Aku mengerti, jawabnya, menyadari bahwa ia sangat sedikit tahu tentang peraturan klub. Di masa lalu, saat ia bermain game, ia bisa memberi nama klub apa saja tanpa banyak berpikir. Nama klub sebelumnya adalah Kick-Ass Yusol.
Namun, pada kenyataannya, ada banyak hal yang perlu dipertimbangkan, membuat kepalanya pusing. Itulah sebabnya kebanyakan klub pribadi memiliki tujuan sebenarnya yang berbeda. Kegiatan seperti kerja sukarela luar dan dukungan medis dapat didukung dengan biaya aktivitas dan menerima pengakuan resmi, memungkinkan kegiatan luar khusus juga. Namun sekali lagi, selama berburu, mereka harus menyelinapkan kegiatan-kegiatan itu dari waktu ke waktu. Kerja sukarela, ia lebih baik tidak melakukannya. Jadi, pikirkanlah tujuan untuk keluar yang dapat diterima oleh profesor dan tidak terlalu merepotkan bagimu. Selain itu, juga harus memberikan dana aktivitas yang wajar. Sebenarnya ada satu hal yang ingin ia lakukan sejak pertama kali ia menjejakkan kaki di dunia Aether. Bagaimana dengan klub kuliner? Itu benar, sebuah klub kuliner yang menjelajahi restoran-restoran. Maaf, secara harfiah, klub yang berfokus pada restoran. Ia hampir mengatakan bahwa itu konyol, tapi berhenti sejenak.